Kloter 76 SOC. Banyak yang makanannya isinya full nasi tanpa lauk. Bahkan yang belakang ini masih belum kebagian. Nah, ini tadi juga tanpa lauk. Tanpa lauk gitu, Pak, tadi gitu. Tanpa lauk gitu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita haji 2024. Sekarang sudah masuk ke episode keempat. Welcome to my channel. Setelah di video sebelumnya kita membahas dari keberangkatan, terus jalan-jalan di Mekah, terus hotel dan akomodasinya. Sekarang kita akan memasuki ke fase hajinya. Di mana di fase haji ini terdiri dari Arafah, Mina, Musdalifah. Merupakan beberapa syarat atau rukun di mana kita melaksanakan haji itu sendiri. Sebelum melaksanakan Arafah, Musdalifah, dan juga Mina, itu ada satu kesunahan yang bisa dilakukan sebelum beribadah haji, yaitu melaksanakan ibadah tarwiyah, yaitu kita menuju ke Mina terlebih dahulu sebelum berangkat ke Arafah. Jadi di tanggal 8 kita disunahkan untuk berada di Mina untuk merenung, untuk beribadah di situ selama sehari kurang lebih. Kemudian di pergantian hari maghribnya kita sudah harus berangkat menuju ke Arafah di tanggal 9 Zulhijjahnya. Tetapi karena kita dari Haji Republik Indonesia, dari Kemenak, itu tidak ada agenda untuk tarwiyah. Yang menginginkan tarwiyah itu menanggung akomodasi atau transportasi secara pribadi mereka sendiri untuk jamaah dari Indonesia yang reguler. Jadi kalau mau berangkat tarwiyah itu persiapannya mulai dari tanggal 7 Zulhijjah. Nah, setelah dari tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah di pagi dan siang sampai siang itu kita sudah bersiap-siap untuk menuju ke Arafah, berangkat dari hotel kita masing-masing. Tentu saja di pemberangkatan itu kita sudah berniat dan juga sudah menggunakan ihram, pakaian ihram, dan juga mempersiapkan perbekalan yang cukup untuk selama kurang lebih 3 hari kita berada di Arafah, Mina, Musdalifah. Untuk kedepannya kita akan menyebutnya ini Armusna bisa ya. Yang perlu dibawa ketika Armusna itu kurang lebih adalah makanan selama kurang lebih 2 hari aja sudah cukup. Kemudian pakaian yang selain pakaian ihram itu juga mungkin 2 hari juga sudah cukup. Tapi kalau mau 3 hari juga aman insya Allah. Kemudian yang paling penting lainnya itu adalah power bank. Mungkin kita berjaga-jaga, siapa tahu di tempat kita bermukim nanti kesulitan untuk mendapatkan colokan. Atau mungkin ada, tapi keterbatasan. Jadi biasanya itu lebih banyak yang royoan. Membawa payung jangan lupa, tapi biasanya juga banyak yang membagi-bagikan payung. Kemudian yang paling penting lagi untuk alat mandi jangan lupa dibawa saja. Tetapi ketika nanti di hari pertama sampai akhir dari lempar jumroh pertama itu kita belum boleh untuk memakai wangi-wangian di dalam bentuk alat mandi. Misal sabun, misal sampo yang menggunakan pewangi itu tidak boleh dipergunakan.
Kemudian ketika kita berangkat dari hotel, kita menunggu jemputan, dia berupa bis sesuai dengan nomor maktabnya masing-masing. Saya maktabnya adalah maktab 97. Bis terakhir. Oh, masih ada bis lagi 97. Kemudian sampai di lokasi Arafah, kita sudah melewati asar kalau tidak salah. Jadi kita sampai di sana juga sudah rombongan yang hampir terakhir. Suasananya akan seperti ini, bisa dilihat. Suasana tenda Arafah. Gitu. Kloter 77. Nah, ini kloter 76 SOC. Di sini ya. Tenda 2 360 orang. Wis koyo iwak pindang. Rong jodoh iki. Lah iki. Lho ki kok kumpul kene, Pak? Oke. Jadi satu tenda itu berisi satu kloter, di mana satu kloter itu isinya adalah 360 orang, masih ditambah dengan petugas-petugas haji, baik dari Kemenak, dari daerah, dari tim kesehatan juga. Nah, seperti itu. Jadi 360 plus. Kondisi toilet di Padang Arafah di maktab 97. Kondisinya seperti ini. Ada lansia. Sorry. Kondisinya seperti ini. Di depan ada terasnya untuk nyantai-nyantai, ngopi-ngopi. Nah, itu pengusaha iwak. Masya Allah. Kemudian selama di Arafah, kita juga mendapatkan makan kurang lebih 3 atau 4 kali kalau tidak salah. Makanannya akan seperti ini. Bismillah. Pangan rendang ayam menunya. Seperti ini bentuknya. Masya Allah. Kloter 76 SOC. Banyak yang makanannya isinya full nasi tanpa lauk. Bahkan yang belakang ini masih belum kebagian. Nah, ini tadi juga tanpa lauk. Tanpa lauk gitu, Pak, tadi gitu. Tanpa lauk gitu. Nah, ini malah pakai lauk sendiri, mantap. Oke, bismillah. Penampakan dari suasana masyair Padang Arafah di subuh hari menjelang waktu wukuf nanti siang. Seperti ini suasananya, jamaah-jamaah pada sholat subuh. Masih banyak yang baru sholat subuh. Suasana WC juga padat. Mulai dari kloter 100, mulai dari kloter 76 punya saya dari gabungan Jepara dan Pati.
Mungkin juga ada kloter sebelumnya 75 Pak Wawan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada emak-emaknya. Sebelah sana juga ada. Dari kloter 70-an sampai 90-an ada di sektor 97 di Padang Arafah. Seperti ini. Ini kloter 79 78. Ini 78. Nah, ini 78 lantai. Nah, itulah. Ini BDJ 18 Kabupaten Tabalong. Ada di sini. Ini kantornya, maktab. Ini kloter 76 punya saya. Lokasinya di sini. Ini mangan. Iki mangane. Ini dia. Maktab 97 kloter 76 gabungan Jepara dan juga Pati. Nah, ini untuk logistik hari ini, pagi hari ini, insya Allah sebanyak ini. Gabung semua. Semoga diberikan kesehatan semua. Sekarang kita akan jalan lagi melihat suasana dan kondisi. Ini juga banyak. Ini juga jadi tempat sholat. Ini jadi tempat nyantai-nyantainya. Ini jalan rayanya ke sana menuju ke Jabal Rahmah. Dan di sana sektor 91, entah untuk jamaah dari mana, wallahu a'lam. Entah dari Filipina, entah dari India, Bangladesh, kurang tahu. Sektor 91, maktab 91. Nah, seperti itu tadi adalah review maktab sektor 97 di Padang Arafah. Terima kasih. Kemudian selain makanan, kita juga akan mendapatkan buah-buahan, kita juga mendapatkan perbekalan ya. Kita bahkan mendapatkan saus, terus kecap, terus roti banyak sekali, buah-buahan tadi, terus bahkan sampai dapat gelas cangkir yang beling itu kaca. Alhamdulillah. Untuk susu, gedang, karo mengkini iki. Kecap, ana saus, ana teh, ana kopi, sembarang kalir.
Nek mangane sing turun. Nah, terus di situ kita juga dibebaskan untuk beribadah secara mandiri, entah itu bisa sholat, bisa zikir, bisa membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selama semalam kita menginap di situ, kita tidur di malam hari tanggal 9 Zulhijjah, sampai paginya kita beraktivitas di situ seperti biasa, menunggu sampai nanti waktu yang paling afdol di antara waktu-waktu lain dalam 1 tahun. Di antaranya itu adalah hari Arafah. Hari Arafah itu yang paling utama adalah untuk kita berdoa, untuk beribadah di waktu siang hari, di waktu zuhur sampai waktu maghribnya. Nah, itu sangat-sangat dianjurkan untuk berdoa di waktu mustajabah itu. Dan sebelum kita berdoa di waktu mustajabah itu, biasanya kita juga sudah diposisikan untuk sholat zuhur dan asar secara jamak takdim, di qashar 2 rakaat, kemudian juga dilanjut dengan khutbah Arafah, tapi yang dipimpin oleh pihak dari Kemenak, dari pembimbing haji. Sementara kalau khutbah Arafah yang asli itu ada di Masjid Namiroh, di Padang Arafah. Jadi kalau diposisikan maktab saya, maktab 97 itu posisinya kurang lebih sekitar 2 km dari Jabal Rahmah. Kemudian kita perbanyak berdoa tadi selama waktu mustajabah dari zuhur sampai maghrib. Kemudian setelah maghrib kita persiapan menuju ke Musdalifah dan menunggu jadwal penjemputan oleh armada bus yang telah disediakan dari pihak penyelenggara haji. Dan pada event haji kali ini, karena saya mendampingi ibu saya yang statusnya itu juga lansia, jadi ibu saya bisa mendapatkan fasilitas ketika di Musdalifah itu yang namanya murur. Murur yaitu kita hanya melewati area Musdalifah tanpa berhenti. Nah, itu bisa asalkan, dan tetap sah tentunya, asalkan dia melewatinya lebih dari tengah malam. Jadi tidak harus menginap atau bermalam, tapi lebih afdal kalau bermalam dan sholat di situ dan mengisi kegiatan di situ dengan ibadah sampai subuh hari. Tetapi karena ada beberapa kategori yang diberikan kemudahan oleh Kemenak, diantaranya adalah lansia dan juga jamaah dengan resiko tinggi, misalkan dengan penyakit-penyakit bawaan seperti darah tinggi ataupun diabetes misalkan, yang lainnya juga bisa. Haji sama lansia memang penuh canda tawa. Umur segini emang lagi lucu-lucunya. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Dia bermalam beralaskan tanah, berlangitkan langit, berlangitkan bintang. Bismillah Musdalifah. Lo mandek sedilo. Sing penting wis netepi. Enggak, mandek tok bisa.
jadi sih gitu. Inilah suasana di Musdalifah, mabit di Musdalifah. Sekarang jam 12 malam tepat. Jadi kita sudah berada di sini untuk memenuhi kewajiban haji, yaitu sampai di sini di tengah malam. Dan tengah malamnya waktu Saudi itu sekitar jam setengah 12 malam. Jadi kita sudah memenuhi kewajiban dari haji. Seperti ini suasananya, berjuta-juta orang berada di sini dengan toilet yang terbatas. Masya Allah, toiletnya sidik tok toiletnya. Masya Allah. Jadi kita ini nanti tidak turun. Kalau sesuai rencana ini nanti bisnya berhenti sejenak. Tapi entah berhentinya di mana dan berapa menit. Tahu? Ataukah tidak berhenti? Allahu a'lam. Masih? Hah? WC. Bangunannya ini cuma WC. Ini dia Musdalifah. Sektor-sektornya itu sudah terbagi. Sektor 60, 70, 68, 72, 73, 74. Nah, bolone dhewe berarti ning sektor 97. Sektor berapa itu? 92, 94. Nah, itu kanca-kancane awake dhewe ning kono. 97. Mboten niku rumah sakit. Oh, Masya Allah. Orang mandek gigi kita berarti. Kiri. Nah, murur niku nembe tahun niki kok skemane kok. Tahun lalu ndak ada. Tahun lalu semua ya berhenti di sini. Entah lansia, entah ndak lansia, semua berhenti di sini. Masya Allah. Loh, iki wis tekan Tenda Mina iki. Ini sudah sampai Tenda Mina. Hei, berapa ini? Apa-apa insyaallah. Mending wis pernah ning Musdalifah. Ini sudah sampai di Tenda Mina. Nanti kita akan diantarkan ke tendanya sektor 97. Jadi ketika di Musdalifah kita sebenarnya lebih dianjurkan untuk jamak, qashar, takhir, maghrib dan isya berada di waktunya isya setelah kita berada di Musdalifah. Tetapi qadarullah kita melaksanakan murur dan juga kita sudah sholat ketika masih di Arafah. Seperti itu keadaannya ketika kita di Musdalifah. Nah, untuk cerita di Mina akan kita sambung di episode selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Yang mau subscribe juga silahkan subscribe. Mau like, mau komen, share juga terserah. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Teman-teman yang ingin melaksanakan haji umroh, Allah berikan waktu, Allah berikan kesempatan, disegerakan untuk bisa berhaji dan berumroh di kota Makkah dan juga mengunjungi kota Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.